Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa Bapak Hadi Paramu SEMBA PhD, yang terhormat Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Rangga Aryo, serta jajaran kepanitiaan PKM Paramesti 2020, dan juga peserta yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan acara rutin bedah proposal pada malam hari ini. Juga tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma Pada sholli wa sallim alaihi. Pada hari ini, saya selaku moderator, Sofa Maulina Balkis, akan memandu kegiatan acara hari ini dan juga membuka acara bedah proposal PKM Paramesti. Topik yang akan kita bahas adalah proposal PKM Gagasan Tertulis dan juga PKM Artikel Ilmiah. Ya. Nah, dengan adanya PKM, bedah proposal PKM ini itu akan bertujuan kepada kelompok PKM agar sebagai media aspirasi serta perbaikan agar PKM-nya lebih baik lagi. Dan juga untuk kepada setiap kelompok diharapkan untuk bisa menyimak acara dari awal sampai akhir, serta dalam keadaan yang kondusif. Dan kepada pemateri hari ini, Bapak Hadi Paramu, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Sofa Balkis, ya Sofa Balkis. Ya. Jadi saya akan share proposal PKMGT itu. Jadi saya sengaja memang gabungkan. Oh kok nggak bisa, nggak sukses ini. Saya gabungkan PKMGT dan PKMAI karena sepertinya mungkin ini masih sejalan gitu ya. Jadi biar tidak ya lebih efisien waktu gitu ya. Sudah kelihatan ya sharingnya ya? Belum ya? Sudah Bapak. Sudah ya, oke. Jadi untuk yang PKMGT ini sayangnya mungkin saya tidak menemukan temanya apa, jadi di file ini temanya belum saya dapatkan. Jadi mungkin ada di dalam bab ya, tapi mungkin sebaiknya dimunculkan dalam cover seperti yang tiga proposal yang sudah kita bahas gitu ya. Nah, saya ingin sekali lagi mengembalikan pada konsep kerja kita yang dasar, yaitu kita selalu berorientasi pada pedoman. Jadi pedomannya mengatakan bahwa PKMGT itu adalah konsep perubahan atau pengembangan yang bersifat futuristik, realistik, dan jangka panjang. Jadi kalian harus menawarkan konsep perubahan itu gitu ya. Jadi berbeda dengan PKM yang lainnya, jadi yang 5 PKM sebelumnya itu jangkauan PKM GT ini jangka panjang gitu ya. Jadi itu bedanya itu. Ya, oke. Jadi saya akan lanjut. Oke ya, ini jadi di bab 1 ini lagi saya quote pedoman. Jadi pada latar belakang atau pada bagian pendahuluan itu diuraikan latar belakang ya yang mengungkapkan situasi dan kondisi bangsa negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKM GT. Nah, ini harus dilengkapi dengan data dan informasi. Jadi kalau berbicara data itu berarti angka-angka bisa ya. Jadi kalau angka-angka atau data itu diringkas, di summaries, di kelompok-kelompokkan itu akan menjadi informasi. Ya. Jadi data dan informasi agak sedikit berbeda. Mungkin untuk menegaskan saja. Jadi kalau saya biasa menggunakan contoh begini. Jadi
kalau saya kumpulkan IPK mahasiswa di suatu kelas, ya, ada 40 mahasiswa misalnya di dalam kelas, maka IPK itu adalah data, ya, data, yaitu ada yang misalkan 3,5, 2,75 dan seterusnya sampai yang 40 mahasiswa itu. Nah, deretan IPK sebanyak 40 buah itu belum memberikan informasi. Ya, belum memberikan informasi. Tapi kalau sudah saya kelompok-kelompokkan, misalkan saya memilah IPK 40 mahasiswa itu menjadi 3 kategori, maka saya akan mendapatkan IPK kelompok tinggi, IPK kelompok sedang, dan IPK rendah. Nah, setelah ketemu proporsinya, baru itu akan jadi informasi. Kelas itu apakah kelas yang secara akademik baik atau tidak. Gitu. Ya, itulah informasi. Jadi data diubah, ditransformasi menjadi informasi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagian ini juga mengungkap tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai, gitu ya. Jadi coba kita pilah-pilah yang dicetak tebal. Jadi kondisi bangsa mungkin sudah mulai diungkap ini di bab 1 ini, yaitu kondisi pertanian sepertinya ya. Pertanian yang punya kontribusi 12,84%. Nah, ini data sekaligus informasi. Jadi kita tahu proporsinya cukup lumayan lah gitu ya, kontribusi terbesar ketiga dalam PDB. Ini sudah menunjukkan ranking gitu ya. Nah, kemudian fenomena lainnya adalah ada beberapa kendala, yaitu karakteristik produk pertanian yang mudah rusak, jadi perishable lah istilahnya ya, tidak durable, gitu, tidak berjangka panjang gitu. Itu jadi konflik kondisi gitu ya. Di satu sisi penting, tetapi komoditasnya tidak gampang, tidak awet gitu ya. Oke, kemudian kelompok ini juga sudah mengangkat bahwa ada persoalan persoalan rutin gitu ya, bahwa harga komoditas pertanian itu akan jatuh pada saat panen raya dan akan naik pada saat terjadi paceklik gitu. Ini kan sebenarnya fenomena supply dan demand. Ya. Nah, kalau saya boleh saran, seharusnya kelompok ini itu mempertajam informasi tentang pergerakan naik turunnya harga itu dengan menyajikan data dan informasi gitu. Yang ini belum, masih baru deskripsi, dan deskripsinya adalah deskripsi yang masuk akal sebenarnya, tetapi akan lebih kuat kalau didukung dengan data dan informasi gitu ya. Oke, ini penguatannya adalah cukup bagus. Ada contoh petani buah naga yang ternyata pada kurun waktu tertentu karena panen raya, semua petani panen, harga jatuh gitu ya. Nah, sehingga kemudian buah tidak lagi bernilai, masyarakat suruh metik sendiri, bahkan dulu pernah disiarkan di televisi, itu akan jadi makanan ternak gitu. Buah naga jadi makanan ternak atau dibuang ke sungai gitu kan, itu yang jadi ironis banget gitu ya. Nah, ini ada komentar saya ini pada kalimat terakhir paragraf kedua. Permasalahan tersebut terjadi karena petani lebih memikirkan keuntungan sesaat dan tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi produk apa yang harus ditanam agar menghasilkan keuntungan yang optimal. Ya, saya paham maksudnya. Mungkin ikut-ikutan. Kalau tetangga nanam buah naga, kemudian nilai jualnya bagus, maka ikut-ikutan membuat atau menanam buah naga. Yang lain ikut-ikutan membuat itu. Sehingga logika ekonominya kemudian masuk gitu. Ketika semua orang nanam bareng, mereka akan panen bareng dan akhirnya terjadi oversupply dan itu harga akan jatuh gitu. Ya. Nah, coba ini saya menyarankan begini. Jadi ini kayaknya kalimat terakhir ini agak loncat. Saya mengatakan begini, sebaiknya mungkin alur di latar belakang itu diubah sehingga transaksinya lebih bagus gitu ya. Jadi yang pertama mungkin sudah benar, produk pertanian fenomenanya. Kemudian tadi sudah disebutkan durabilitas yang rendah, tidak tahan lama, mudah busuk misalkan.
Nah, kemudian saya mengatakan ada risiko kerusakan produk. Kemudian ada risiko penurunan harga karena oversupply. Ya. Nah, sehingga kemudian diperlukan suatu solusi terhadap situasi ini. Jadi kan posisi petani kemudian dilemahkan. Kita menyajikan bahwa posisi petani dilemahkan sehingga perlu ada proteksi gitu, perlu ada jalan keluar untuk agar si petani ini tidak pada posisi yang begitu buruk gitu ya, tidak bisa menentukan harga, produknya tidak terserap oleh pasar sehingga ditambah lagi tidak durable sehingga busuk dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kelompok ini mengusulkan kan aplikasi mata tani ya, betul ya, aplikasi mata tani. Jadi itu, sehingga solusi yang ditawarkan adalah aplikasi mata tani. Oke, sampai ini saya oke, bisa menangkap alasan mengapa aplikasi mata tani ini diperlukan atau diusulkan menjadi suatu gagasan yang bisa jadi futuristik gitu ya, yang berjangka panjang gitu ya. Oke, jadi saya lanjutkan ya, menyikapi masalah yang dihadapi petani, penulis, jadi tolong penulis dihilangkan ya, mempunyai gagasan untuk membuat sebuah aplikasi bernama Mata Tani. Nah, ini yang saya rasakan agak kurang fokus kalau menurut saya. Apa sih sebenarnya aplikasi Mata Tani itu, ruang lingkupnya? Ini, dia adalah platform digital untuk mengatasi permasalahan umum petani, seperti fresh produce, jadi produk yang segar gitu ya, itu permintaan dan penawaran di pasar. Nah, ini yang saya khawatir, yang menyebar itu kalimat berikut ini. Aplikasi ini dapat memprediksi apa yang seharusnya diproduksi oleh petani. Saya mengkritisinya begini. Jadi aplikasi ini kayaknya akan ngurusi seluruh pertanian gitu ya. Kok sangat wah ini sebenarnya. Tapi kalau saran saya sebaiknya fokus pada satu komoditas saja. Ambil contoh kalau ini ada yang difokuskan adalah buah naga tadi. Maka aplikasi Mata Tani untuk buah naga. Nah, itu agak realistis gitu. Dalam arti akan diatur apakah jadi aplikasi ini akan memberikan informasi kepada petani bagaimana situasi permintaan penawaran di pasar untuk buah naga. Itu. Jadi tidak berusaha untuk menyelesaikan seluruh pertanian karena itu kalau menurut saya agak besar ya skopnya. Jadi lingkupnya cukup dibatasi ke hal-hal yang spesifik saja gitu ya. Oke, aplikasi ini juga memiliki akses terhadap pasar. Saya kira mungkin jangan mengatakan aplikasi memiliki akses, tapi aplikasi ini akan memberikan informasi terhadap situasi pasar, yang kemudian memberikan akses kepada petani untuk memasuki pasar, gitu. Jadi bukan aplikasinya yang mempunyai akses, tetapi dengan menggunakan aplikasi ini petani mempunyai akses, gitu. Ya, oke, terhadap pasar dan UMKM khususnya bidang kuliner dalam rangka penyaluran produk hasil tani. Ya, saya paham. Jadi ini kan ada 3 subsistem ya. Subsistem petani di ujung kiri, kemudian yang ketiga adalah subsistem pasar gitu ya. Nah, kelompok ini akan memediasi gitu kan, menjembatani antara apa yang dimiliki oleh petani dengan apa yang diingini oleh pasar. Sebenarnya kalau fokusnya pada itu saja mungkin agak clear itu idenya itu. Ya, oke itu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Nah ini yang saya katakan melebar lagi. Aplikasi ini memberikan fitur tentang cuaca itu. Kalau ini saya kasih komentar ini. Prediksi cuaca apa yang saya tuliskan. Nah ini, hati-hati, prediksi cuaca yang dimaksud adalah prediksi cuaca selama masa tanam hingga panen.
bukan cuaca hari ini loh. Itu yang pertama. Jadi saya khawatir begini, ya mudah-mudahan saya salah menebak ini. Apa namanya, aplikasi ini mirip yang handphone itu. Jadi cuaca hari ini 17 derajat, 26 derajat misalkan itu. Jadi itu fokus pada hari ini. Cuaca hari ini tidak bisa digunakan untuk menentukan apakah sebaiknya tanam atau tidak. Maksud saya begini, kayak buah naga, nanam sekarang kan nggak panen sekarang. Atau saya ganti sudah, nanam tembakau. Tanam sekarang tidak untuk panen hari ini, tapi ada jeda waktu ya dari saat tanam ke saat panen. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana situasi atau iklim pada kondisi selama tanam hingga panen itu sebenarnya. Nah, maksud saya tadi, apakah aplikasi ini mampu memberikan prediksi itu? Jadi misalnya kalau masa tanamnya 3 bulan, mampu nggak aplikasi Mata Tani ini ya memprediksi cuaca pada masa 3 bulan itu gitu. Itu ya, kemudian saya lanjutkan dulu. Jadi dengan demikian adanya aplikasi Mata Tani diharapkan dapat membantu petani untuk mencegah penurunan harga. Mencegah, ini kata kuncinya ya, akibat produk melimpah dan kualitas produk yang kurang baik, serta membantu petani dalam hal distribusi hasil tani. Kalau yang ketiga ini saya sepakat, mungkin bisa. Tapi kalau petani mencegah turunnya harga, itu kok saya ragu-ragu gitu ya. Jadi saya mengomentari ini belum tergambar dengan baik. Jadi aplikasinya model seperti apa? Ya, jadi apakah lingkup pada pertanian tadi, jadi menghubungkan antara apa namanya subsistem pertanian, di dalamnya ada petani, dengan subsistem pasar, di dalamnya ada UMKM gitu kan. Sementara ini ada gap. Nah, kalian menjembatani itu dengan aplikasi Mata Tani, yang aplikasinya itu dibatasi pada skop yang tidak terlalu luas gitu. Ya, itu. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya. Oke, baik. Kemudian yang poin berikutnya adalah tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau saya menilai ini namanya masukan ya. Tujuannya bukan memutuskan mata rantai. Tujuannya ini lebih tepat ini, konektor, membuat aplikasi yang mengkoneksikan, yang menjembatani subsistem pertanian dengan subsistem pasar tadi. Kalau saya melihat itu yang visible, sehingga saya menyarankan ini, ya mungkin ini ya, jadi merumuskan konsep perubahan baru untuk mengatasi masalah kerentanan petani terhadap fluktuasi harga melalui aplikasi Mata Tani. Jadi Mata Taninya itu didesain agar petani mendapatkan informasi yang baik terkait dengan dinamika pasar. Petani bisa mempunyai akses terhadap pasar. Itu yang ingin dicapai kalau menurut saya. Itu kelihatannya sederhana, tetapi untuk bisa mengembangkan itu luar biasa itu sebenarnya. Ya, jadi tujuannya adalah seperti itu. Jadi nggak mungkin kalian akan memutus mata rantai tengkulak dengan aplikasi itu. Nggak mungkin. Kemudian aplikasi itu bisa menyediakan informasi gitu. Kapan nanam gitu kan. Atau kalau ini saya sepakat ini, memberikan informasi produk apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ya, itu. Prediksi cuaca pada jangka atau periode tertentu. Nah ini, apakah aplikasinya bisa mewadahi itu? Ya, jadi atau kalian membuat aplikasi, kemudian aplikasi ini membaca hasil prediksinya BMKG, mungkin begitu maksudnya ya. Jadi kemudian ditampilkan sekian hari ke depan akan panas misalkan, sekian hari ke depan akan hujan deras misalkan. Tapi itu kan bukan fitur aplikasi itu.
prediksi cuacanya kan dihasilkan oleh BMKG, itu yang perlu kalian luruskan ya. Nah ini kemudian yang berikutnya yang kelima, menjaga kualitas produk sehingga bisa mengurangi produk gagal atau produk busuk. Saya yakin nggak bisa aplikasinya. Aplikasinya tidak mampu mencegah itu karena durabilitas produk pertanian kan tidak dikendalikan oleh aplikasinya. Ya kecuali rekayasa yang kalau di buah naga itu kasih lampu, sehingga terjadi mungkin ya, ini bahasa awam ya, fotosintesis tidak hanya di siang hari tetapi juga di malam hari, sehingga berbuah lebih cepat itu. Mungkin masih bisa itu ya. Tapi bukan aplikasi yang kalian sedang bayangkan. Sepertinya kok saya condong menebaknya begitu gitu ya. Oke, ini manfaat lagi ini. Manfaat mungkin dapat menjadi inovasi yang membantu petani. Ini sangat realistis, nomor satu. Ya, ini. Informasi kamu panen berapa, yang dibutuhkan pasar berapa, disinkronisasi sehingga petani bisa memutuskan apakah dia segera jual atau tahan dulu misalkan. Oke, dapat meminimumkan kelebihan hasil tani, mungkin bisa gitu. Nah, nomor 3 ini dapat meningkatkan keakuratan perkiraan cuaca. Bisa nggak aplikasi? Saya mengatakan ini agak kasar ini. Ini tidak real. Jadi meningkatkan akurasi perkiraan cuaca, nggak real. Akurasi ini adalah persoalan alat. Ya, jadi aplikasi harus menjamin akurasi prediksi. Itu. Jadi kalau menurut saya nggak usah diarahkan seperti itu. Jadi perakiraan cuacanya, jadi aplikasi Mata Tani ini mengadopsi perakiraan cuaca oleh otoritas yang ada gitu ya, misalnya BMKG gitu ya. Jadi jangan meng-create perakiraan cuaca sendiri, itu butuh satelit, butuh macam-macam itu. Ya. Nah, gitu ke, dapat memberikan hasil tani yang terbaik. Nah, itu maksudnya apa ini? Nah, apakah bisa ini pertanyaan saya? Apakah bisa? Ini yang perlu ini. Sehingga manfaat itu mungkin agak diseleksi lagi gitu ya. Mana yang bisa terjangkau dan mana yang tidak gitu ya. Sorry, ini satu lagi. Nomor 5, memberikan saluran utama untuk mendistribusikan langsung hasil tani kepada UMKM. Nah, ini saya setuju ini. Karena fungsinya tadi menghubungkan dua subsistem pertanian dan subsistem pasar gitu ya. Oke, bab 2, jadi bab 2 lagi kembali ke pedoman. Bagian ini berisi uraian tentang kondisi terkini pencetus gagasan. Ini sudah ada ya, subbab 2.1. Kemudian solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan. Ya, coba kita lihat kondisi solusi yang pernah ditawarkan. Ada ya, nanti kita lihat dalamnya. Oke. Kemudian seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui atau dikembangkan. Kita lihat ya. Gagasan yang diajukan, langsung gagasan yang diajukan. Berarti ini missing ya, missing. Jadi kalian loncat. Jadi ini masih belum ada. Ini saya kasih cetak tebal. Ini yang belum ada ya. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu implementasi gagasan. Kita lihat. Seingat saya ada. Nah, sorry. Ini pihak-pihak ada ya. Dapat membantu. Ya, kemudian ada, kemudian langkah strategis yang harus dilakukan. Saya kira ada itu. Jadi dari struktur itu masih ada yang kurang. Dari struktur poin-poin ya, langkah strategis ada ini ya. Itu masih ada yang kurang. Yaitu pada poin ketiga. Pada poin ketiga. Yaitu seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui. Misalnya ya, kalau di dalam pertanian padi ya, beras khususnya, itu mekanisme untuk mengendalikan atau menstabilkan harga itu kan melalui peran bulog. Ya kan? Peran bulog. Bulog itu
akan intervensi dalam tanda kutip ya pada saat panen raya dan pada saat paceklik, gitu kan. Pada saat panen raya siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah petani. Kalau secara keseimbangan pasar ya akan oversupply, ada kecenderungan untuk harga turun gitu ya. Apa yang dilakukan Bulog? Bulog nyetok, dia membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar, sehingga petani masih diuntungkan, kemudian dia simpan, Bulog menyimpan. Nah, pada saat harga situasi tidak panen raya atau bahkan paceklik itu dirilis komoditasnya. Nah, itu kan kondisi saat ini gitu. Kondisi saat ini dari pencetus gagasan. Kalian kan punya gagasan loh, petani kok banyak dirugikan ya. Dia sangat rentan terhadap harga gitu kan. Terus apa yang dilakukan saat ini? Ya mungkin skema seperti Bulog itu gitu. Nah, kalian kemudian berpikir, kelompok ini harusnya berpikir bagaimana mekanisme yang di Bulog itu ya sebenarnya bagus untuk meng-create floor price, harga dasar dengan selling price, harga tertinggi, itu jadi lebih bagus lagi gitu. Nah dari situ kalian tidak mulai dari nol sebenarnya, tapi kemudian memodifikasi mekanisme yang ada saat ini. Itu mungkin yang penting untuk disampaikan gitu. Sehingga tidak terkesan bahwa ini loh gagasan baru sama sekali. Kalau melihat skopnya, ini tidak skop PKM GT itu tidak diarahkan untuk itu gitu. Ya, jadi kalau secara konten saya tidak terlalu banyak komentar di bab 2 ini ya. Tadi tentang kontennya kurang satu gitu ya. Kemudian gagasan yang diajukan ini seharusnya tidak berdiri sendiri seolah-olah baru, tetapi dia menindaklanjuti apa yang sudah ada gitu ya. Itu saja. Kemudian ada di langkah-langkah ini. Langkah-langkah strategis. Coba kita lihat apa komentar saya. Jadi seharusnya ini berisi hal strategis yang terkait dengan pengembangan aplikasi mata tani. Coba ini, langkah strategis yang perlu direncanakan. Tahap 1, memperkenalkan ide gagasan pada Dinas Pertanian. Terus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam pengerjaan tugas ini. Menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan gagasan ini. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran, dan seterusnya. Itu ya. Nah, kalau menurut saya langkah-langkah strategisnya itu yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi mata tani. Jadi mungkin begini, jadi pertama apa? Pertama yang akan dilakukan adalah pemetaan hubungan antar subsistem misalnya. Bagaimana interaksi antar subsistem yang ada? Ada petani, ada pasar, mungkin ada perantara pasar, dan sebagainya. Itu dipetakan. Terus tahap kedua apa? Tahap kedua adalah membuat bisnis proses yang ingin dicapai melalui aplikasi mata tani. Gitu. Kemudian yang ketiga apa? Pengembangan aplikasi mata tani. Gitu. Yang berikutnya adalah uji coba aplikasi mata tani. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah misalnya komersialisasi aplikasi atau penyebarluasan aplikasi mata tani gitu, untuk komoditas yang lain misalkan gitu. Nah, itu kelihatan milestone-nya. Jadi gerakannya akan kelihatannya. Oh iya ya, pertama itu harus penjajakan dulu. Yang kedua adalah membuat desain, menggambarkan keterkaitan antar pihak, flowchart dan sebagainya. Terus kemudian membuat programnya, uji coba program. Kalau misalkan belum bagus, perbaiki dulu programnya. Kemudian kalau sudah bagus, launching kepada masyarakat dan melakukan duplikasi untuk komoditas yang lainnya. Mungkin seperti itu akan jadi lebih menarik gitu. Jadi itu adalah langkah-langkah strategis gitu ya. Oke, untuk yang
Untuk yang PKMGT itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bisa didiskusikan. Ketua kelompoknya ada ya? Halo? Ketua kelompok? Iya Pak, ada. Ya, ya. Gimana Anggi? Ya, untuk itu apa idenya sendiri kalau saya yang terkait masalah cuaca itu ya benar seperti Pak Hadi bilang tadi Pak. Ya, Itu pandangan saya, pandangan kelompok itu ada ini apa bukan mengambil, mengadopsi perakiraan cuaca dari BMKG itu nanti bisa di-include-kan ke aplikasi itu supaya kan istilahnya bisa apa memberikan ini kondisi cuaca. juga bagi petani untuk nextnya dia akan bisa dia bagus gak kalau tadi contohnya kan menanam buah naga. Ya. Nah itu lalu yang kedua itu kan aplikasinya ya seperti benar seperti itu Pak. Apa tujuan utamanya untuk konektor itu sebagai penghubung Betul. antara pasar dengan si petani. Nah, Betul. lalu yang saya bingungkan apakah nanti di aplikasinya itu perlu seperti ini Pak, apa misalkan tadi yang diambil seperti petani buah naga itu kan ada masalah-masalah yang dalam konteks pure pertanian seperti hama, terus penyakit, cara tanam. Nah, itu apakah juga istilahnya perlu untuk diikutkan atau dimasukkan ke aplikasinya juga atau mendingan fokus ke sebagai jalan penghubungnya aja gitu. Kalau menurut saya ini ya, itu kan seperti gini, Anggi. Mungkin saya mengatakan begini. Sekarang yang kamu mau selesaikan itu adalah yang off farm, off itu OFF ya. Yang bukan yang on farm. Yang on farm itu yang bercocok tanamnya itu. Oh iya. Ya itu ada dua sistem ya, subsistem ya, on farm dan off farm. Off farm itu setelah panen ke pasar, itu yang off farm di luar pertaniannya gitu ya. Nah, jadi begini kalau menurut saya, fokus ke situ dulu aja. Karena kalau kamu gabungkan on dan off itu lingkupnya sangat besar. Mungkin mikirnya agak komprehensif gitu ya. Jadi bisa saja nanti ada semacam kalau ini mau benar-benar dilaksanakan ya, itu ada semacam trial. Sekarang ini off farm dulu. Berikutnya on farm dikembangkan. Berikutnya lagi on off diintegrasikan. Gitu. Coba kamu pelajari evolusi bagaimana aplikasi Gojek misalkan. Apakah Gojek itu pada awalnya langsung seperti sekarang ini fiturnya? Kan tidak. Ya, kalau menurut saya growing, bertumbuh. Bertumbuh mulai dari mana? Pertama, aplikasi untuk transportasi aja. Gitu. Oh iya ya, aku order jadi gampang. Lama-lama ada orang, loh, nek tak suruh beli makanan bisa nggak? Oh bisa. Nah, dibuatkan yang GoFood misalkan. Jadi kemudian apa namanya? Aplikasinya berkembang gitu. Tidak mandek, tapi bukan langsung saya mau memenuhi semua kebutuhan petani misalnya. Waduh, itu kayaknya jadi agak berat kalau mau saya. Ya. Jadi difokuskan aja. Sekarang kamu mau ke off farm-nya, yaitu kalau menurut saya konektor antara petani dan pasar itu. Tapi kalau hama bagaimana dan sebagainya, itu saya kira mungkin itu next-nya lah itu. Atau biar dikerjakan oleh kelompok lain gitu. Jadi gagasannya serupa tapi pada on farm-nya. Jadi bagaimana pengendalian hama dan sebagainya itu. Atau supply pupuk. Kalau bahasa manajemen ini ya, petani itu bisa di tengah posisinya. Yang sedang kamu kerjakan adalah menghubungkan petani dengan pasar.
Itu ke sisi kanan lah, ya, anggaplah gitu, di tengah-tengah. Nah, ada nanti aplikasi yang menghubungkan petani dengan supplier. Kalau bahasa pertanian, saprodi itu, bibit, pupuk, dan alat pertanian lainnya itu. Jadi, supplier itu, jadi itu bisa connectivity nanti kalau kamu mau kembangkan, diintegrasikan, itu ada aplikasi hulu hilir jadinya, gitu. Nah itu kan tapi terlalu berat ya, separuh-separuh dulu lah. Jadi yang penting peta pengembangan konsepnya itu jelas gitu ya. Iya. Itu Anggi ya. Oh iya Pak. Oh iya ini lagi Pak. Tadi menanggapi yang petani hulu hilir, nah itu ada juga kemarin kalau kelompok kami itu terbersit untuk ini apa menyelesaikan juga perihal tentang supply chain-nya, supply chain tentang misalkan kalau yang diambil itu tentang buah naga. Nah itu juga kelompok kami berpikiran untuk gimana kalau selain konektor kita juga sebagai ini apa, tentang memediasi, bukan mediasi, ya konektor juga dalam hal supply chain dari petani buah naga itu. Jadi itu bisa dimasukkan juga atau gimana? Ya bagus ya, tapi itu tadi jadi sorry, jadi terlalu luas gitu. Maksud saya begini, kamu menyelesaikan ide untuk mengkonekkan petani dengan pasar aja udah mungkin parameternya banyak, hal-hal yang harus dipertimbangkan banyak gitu kan. Itu. Jadi ya separuh dulu lah. Kalau saya sih cenderung begitu gitu. Atau sekarang coba perhatikan situasi masyarakat itu seperti apa. Petani buah naga itu ada nggak kesulitan atau kerentanan terhadap pasokan ini gitu, pasokan saprodi tadi. Kalau tidak, menurut saya ya wis anggap aja nggak perlu aplikasi lah mereka. Pupuk ada dari tetangga sebelah misalkan, kemudian saprodi bisa dibeli dari apa namanya dari kios sebelah misalkan, tidak ada kelangkaan dan sebagainya gitu. Tapi kalau dari sisi yang off farm tadi ada kerentanan harga produk yang tidak durable misalkan, maka urgensi untuk mengembangkan aplikasi akan lebih tinggi pada posisi konektivitas antara petani dengan pasar gitu. Ya ideal banget sih yang kamu pikirkan mungkin hulu hilir, tapi kan itu sesuatu yang ya berat gitu loh kalau saya. Meskipun ini cuma gagasan ya. Ya, itu. Oh iya, boleh tanya lagi Pak ya? Boleh, silakan sudah. Ini waktunya untuk kamu ini. Ini kan tadi Bapak sempat nyebut kalau ini agak nggak cocok untuk PKMGT. Nah itu sebenarnya dari konsep yang kelompok kami tawarkan itu gimana Pak? Apa istilahnya berada dalam koridor PKMGT atau keluar dari situ Pak? Enggak, saya enggak bilang begitu. Ini cocok malah, ini cocok untuk PKMGT. Karena apa? Berbasis ini apa namanya? Masalah yang ada. Oh iya. Apa saya bilang tidak cocok? Cocok kayaknya. Oh, iya. Temanya saya nggak tahu gitu. Ya. Nah, soalnya yang itu juga kan kita tawarkannya sebuah aplikasi, nanti takutnya merambah ke PKMT gitu Pak. Oh enggak. Jadi maka itu kalau PKMT kan harus ada mitranya. Oh, iya. Jadi PKMGT itu tidak seperti PKM yang lainnya. Jadi kalau PKMT itu meng-create teknologi untuk mitra. Jadi petaninya harus ada gitu kan. Kalau ini kan dalam tanda kutip kamu bisa imajiner. Gitu. Masa depan. Jadi sekian tahun lagi sebenarnya petani itu butuh ini gitu. Ini justru visible. Jadi ini tidak bersifat jangka pendek. Tadi kalau PKMP, PKMM, PKMT, PKMK itu jangka pendek. Dalam arti ya dalam waktu 1 tahun dieksekusi mungkin bisa menghasilkan luaran gitu. Tapi PKMGT mungkin realisasi idenya bisa bertahun-tahun. Maksud saya
pembuatan aplikasi mata tani itu bisa bertahun-tahun, tidak jangka pendek, karena maksud saya mungkin pengembangan aplikasinya barangkali 1 tahun, tapi uji cobanya gitu kan sampai bisa launching komersil mungkin itu membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Bisa jadi lebih dari 1 tahun lah, anggaplah 1 sampai 2 tahun gitu. Gitu. Jadi justru ini tepat kalau menurut saya. Ya. Ya, Pak. Ya, jadi agak imajiner, enggak apa-apa. Jadi itu. Lalu yang di PKMGT itu kan bab 2 itu ada mitra yang diajak bekerja sama, bukan mitra, pihak-pihak yang ingin diajak bekerja sama itu apa sama kayak mitra itu? Enggak, kan itu kan nanti kalau kamu mengembangkan ide bisnis ini siapa saja yang harus diajak kerjasama, gitu. Jadi yang jelas petani kan, kemudian mungkin juga dinas pertanian, gitu kan, yang melingkupi wilayah itu misalkan. Misalkan kalau ini di mana ini? Kalau di Jember misalkan, kawasan mana? Kawasan Tegal Koto misalkan. Ya, siapa yang tenaga penyuluh di Tegal Boto misalnya untuk pertanian Tegal Boto misalkan. Itu kemudian mitra yang berikutnya adalah pasar gitu. Siapa pasar ini? Pasar bisa pedagang buah. Kalau ini kita berbicara buah naga ya, pedagang buah, kemudian industri pengolah hasil pertanian, atau mungkin UMKM kuliner misalkan gitu. Itu bisa, itu kan pihak-pihak yang mungkin akan membantu tercapainya ini kan, tercapainya keberhasilan ide ini gitu. Jadi bukan mitra seperti PKMM dan PKMT. Menurut saya begitu. Itu. Ya. Kalau dari saya sudah jelas, Pak. Mungkin ya, dari teman-teman saya, Pak ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya, monggo. Ini temamu apa, Anggi? Di file itu belum ada. Temanya itu sebenarnya dari mengangkat fenomena tentang seperti itu tadi, Pak, apa petani buah naga yang ada di Banyuwangi itu kan di daerah tertentu itu banyak, maksudnya apa buah naga itu kan yang dijual murah, atau buah naga itu yang apa yang sebenarnya banyak terus tapi dia dijual murah karena kualitasnya gitu. Nah, itu sebenarnya kami berangkatnya ke fenomena tersebut. Jadi temannya lebih ke arah pertanian gitu ya. Ya, oke ya. Ya bagus sebenarnya ide dasarnya sudah oke kalau menurut saya. Jadi bagaimana mereka tidak rentan terhadap harga gitu ya. Saya kira mungkin kalau lihat situasi pertaniannya, petaninya berhasil panen ya, sehingga tadi itu bisa oversupply, sehingga persoalan berikutnya adalah sisi akses pasar, jadi pemasaran dan akses pasar gitu. Bagaimana itu yang durabilitasnya tidak terlalu lama gitu ya, tidak tahan lama, tapi terserap oleh pasar gitu. Siapa yang bisa atau apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Saya kira mungkin itu sudah mapan lah, fenomenanya mapan lah ya kalau menurut saya. Oke, mungkin yang lain. Sudah, Bapak? Sudah ya, cukup ya mungkin ya. Ya. Oke, Sofi, saya akan lanjutkan ke PKMAI gitu ya. Ke PKMAI. Baik, Bapak bisa dilanjutkan untuk pembahasan PKM artikel ini ya. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Coba saya screen sharing dulu.
Oke ya, itu kelihatan ya sudah ya, BKMAI ya. Oke, judulnya pengembangan ekonomi Islam sebagai usaha mencapai SDGs. Apa nih? Sustainable Development Goals ya. Oke, ini timnya satu angkatan ya. Dan satu fakultas atau bahkan satu prodi ini ya. Mungkin prodi ekonomi syariah semua ini ya. Oke, kemudian ya baik, saya akan, nah ini. Jadi ini komentar saya. Jadi kenapa saya undang KSPE? Karena apa namanya? Mungkin kompetensi KSPE ada di sini gitu. Karena PKM ini itu tidak berbasis PKM yang lainnya. Ini coba kita baca dulu pedomannya ya. Karya tersebut ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa, tetapi bukan berasal dari PKM. Ya, dan juga bukan kegiatan insentif pembiayaan lain. Misalkan kalian dapat dana nih dari UNED, kemudian kalian melakukan riset, gitu kan? Terus risetnya itu dipublikasikan, dijadikan artikel ilmiah dan diajukan ke PKMAI, itu tidak boleh kalau menurut pedoman ini. Ya, jadi itu kata kuncinya, bukan berasal dari PKM yang PKMP, PKMM, PKMK, gitu kan, PKMT, itu kan semua mempersyaratkan luaran hasil penelitian ya, atau sorry, luaran artikel ilmiah, maaf, mensyaratkan itu tidak boleh, tidak. PKMAI bukan berangkat dari itu kalau menurut pedoman ini, gitu. Nah, tapi apa ini kegiatan berkelompok yang dapat ditulis menjadi PKMAI antara lain hasil praktek kerja lapangan, KKN, kegiatan akademik berkelompok lainnya, tetapi bukan tugas akhir atau tugas praktikum, gitu. Nah, KSPE itu punya potensi di situ, gitu. Kalau nggak salah saya mengingat, KSPE itu punya proyek untuk melakukan riset sendiri, mandiri, yaitu riset yang dilaksanakan oleh KSPE. Nah, hasil risetnya itu bisa dimodifikasi menjadi artikel ilmiah dan diajukan dalam skim PKMAI ini. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin KSPE itu bergerak di dua PKM dengan demikian, yaitu PKMP dan PKMAI. Gitu. Oke ya, jadi mungkin itu yang perlu kita bahas. Jadi saya nggak banyak komen di dalam ini, di dalam PKMAI, tapi untuk yang abstrak misalkan, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata. Bisa ya ngecek ya. Jadi ini abstrak. Kalau ini saya highlight semua, ini ketemu di sini. Ada 84 kata. 84 kata, berarti masuklah. Oke. Masih masuk ini ya. Ini yang disyaratkan 250 kata. Ya. Tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh tulisan. Coba komponennya. Latar belakang ada enggak? Coba kita cari latar belakang. Jadi malah tujuan pembelajaran ini, mungkin tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan alternatif dan seterusnya. Ya, itu justru diawali dengan tujuan. Ya, harusnya latar belakang dulu yang disebut. Mengapa sih artikel ini perlu disampaikan? Latar belakang. Itu. Kemudian tujuannya sudah ada. Ya. Oke, potensi tersebut salah satunya dapat dilihat dari semakin banyaknya perbankan berbasis syariah yang pelaksanaannya berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Data yang ada terkait dengan pengembangan ekonomi Islam yang memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian dan seterusnya. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada persamaan tujuan ekonomi Islam dan pembangunan SDG. Gitu.
Oke, coba saya kritisi. Metode saya belum baca. Metode itu cara. Gitu. Ya, jadi metode, bisa metode analisis data, ya, metode sintesisnya bagaimana gitu ya. Menghasilkan solusi itu kan ada caranya. Nggak langsung ketemu gitu ya. Terus belum ada hasil dan kesimpulan dalam abstrak ini. Mungkin ini representasi, tapi kayaknya loncat gitu ya. Jadi analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada persamaan tujuan. Kok bisa ya? Dari mana ya? Gitu ya. Jadi abstrak itu meskipun ringkas, tapi itu memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dari paper itu sebenarnya. Kalau saya sering share dengan KSPE dulu, saya mengatakan begini, abstrak ini tempatnya memang di atas, tapi membuatnya itu terakhir. Menyusunnya itu terakhir. Jadi bukan dibuat dulu, gitu. Memang ada kan begini, kalau kalian ikut lomba, yang disubmit adalah abstraknya. Itu artinya full papernya sudah jadi harusnya. Kalau kalian membuat abstrak saja, tidak ada full papernya, wah itu agak riskan kalau menurut saya. Gitu. Jadi jangan apa ya? Kalau menurut saya urut kerjanya begitu. Jadi tulis saja komponen artikelnya, kemudian setelah selesai semua, maka abstraknya baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ditulis gitu ya. Jadi terakhir dia. Oke, jadi satu spasi, ini masih belum satu spasi. Betul nggak saya? Ini bukan satu spasi ini. Jadi kalau kita cek, ini adalah 115, jadi kalian satu spasi ini. Benar kelihatan nih anunya. Kemudian ada kata kunci 3-5. Nah, saya kira ini sudah ada kata kunci. Kata-kata kunci sebenarnya, jadi ini dihitung 1, ekonomi Islam dihitung 1, pengembangan 2, perkembangan berkelanjutan 1. Jadi ini sudah ada 3, memenuhi syarat lah. Jadi tapi pengembangan itu mungkin bukan kata kunci ya kalau menurut saya. Itu kan ya kata yang maknanya banyak gitu. Tapi kalau ekonomi Islam itu adalah kata kunci. Sustainable Development Goals itu adalah kata kunci gitu. Ya, kata kunci itu apa sih sebenarnya? Jadi ya satulah itu kata-kata penting dalam artikel itu. Terus yang kedua, kata kunci itu jadi seperti begini, kalau kalian googling, yang kalian masukkan adalah kata kunci sebenarnya. Maka dengan kalian menyebut kata kunci ini akan membantu dalam pencarian. Jadi kalau ada metadatanya gitu ya, ada metadata, itu ini yang akan dibaca dulu gitu. Jadi kalau ada orang cari ekonomi Islam misalkan, salah satunya adalah artikel ilmiah kalian gitu. Kalau kalian berbicara perkembangan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan gitu ya, itu adalah artikel ini katut gitu. Ini mungkin maksudnya bukan perkembangan berkelanjutan, tapi pembangunan, development goals. Developmentnya adalah pembangunan, bukan perkembangan. Gitu. Oke ya, itu kemudian secara isi, secara format, ini saya komentar ini yang kedua. Tidak ada kata ganti orang, jadi kami jangan muncul di situ. Ya. Nah, saya komentar ini yang kedua. Gaya bahasa seperti ini, seperti yang saya highlight, itu tidak umum dalam artikel ilmiah gitu ya. Jadi modelnya tidak seperti proposal PKM yang lainnya. Jadi latar belakang yang mengalir begitu saja, latar belakang sampai ke fokus masalah yang mau dibahas gitu. Ya, itu. Jadi gaya bahasanya diubah. Jadi coba saya lanjut. Nah, ini juga sama ini. Kata bahasanya apa gaya penyampaiannya jadi apa ya? Masih seperti format yang lain. Padahal yang dituntut di sini adalah formatnya adalah format artikel ilmiah.
Jadi dalam artikel ilmiah tidak ada manfaat, ya ada tujuan. Gitu. Oke, tujuan sekarang. Tujuan apa ini sebenarnya? Ya, oke. Ini salah ini, komentar saya salah ini. Jadi boleh header karena itu disebut di dalam pedoman ya. Saya salah ini. Bisa langsung menyisip pada bagian pendahuluan itu seringkali dilakukan begitu kalau di artikel ilmiah. Ya. Nah, tapi yang perlu kita simak tujuan ini adalah tujuan dari kajian dalam artikel ini. Jadi kalau menurut saya jangan diklasifikasi sebagai tujuan untuk mengungkap usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Itu kan kayaknya sederhana banget gitu. Tetapi adalah kembali ke tema gitu. Sorry kalau naik ke atas. Jadi tujuannya adalah berkaitan dengan tema ini gitu. Pengembangan ekonomi Islam sebagai usaha mencapai SDG. Nah, tujuannya apa? Misalkan menemukan model pengembangan ekonomi Islam sebagai usaha mencapai SDG. Mungkin sudah cukup gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menemukannya? Tadi di abstrak kan belum diungkap itu ya. Tapi saya lihat di bagian bawah sudah ada metodenya. Nah, ini ada metodenya. Gitu. Coba kalau saya komentari, apa metodenya ini? Ya, secara umum metode berisi tentang observasi yang dilakukan. Coba lihat, ada nggak observasi dalam paragraf ini? Tidak ada, ya. Terus tempat dilakukannya observasi, jadi waktu, lama, dan tempat. Bahan dan alat, mungkin kita nggak perlu ini, tapi data mungkin ya, data yang digunakan. Metode untuk memperoleh data, ada nggak? Ini metode untuk memperoleh data. Di sini saya belum menangkap. Gitu. Terus cara mengolah data dan analisis, ya, caranya gimana? Nggak ada di sini. Terus apa lagi? Metode harus jelas agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Ya. Jadi kalau saya niru ide pemikiran kelompok ini, saya akan mendapatkan hal yang sama yang dihasilkan oleh kelompok ini. Nah, ini kalau boleh saya kritik, ini belum runtut. Ini belum runtut. Di komponen-komponen yang disebutkan dalam pedoman itu belum muncul gitu ya. Ini coba kalau saya cerita mundur lagi, dulu saya pernah apa ya istilahnya? Menyarankan kalau boleh gitu atau melarang bisa juga ya. Jadi yang positif adalah menyarankan KSPE untuk mengadakan lomba IC. Jadi branding awalnya adalah IC competition, CIR itu. CIR IC competition. Akibatnya apa? Yang saya tangkap negatif adalah banyak kemudian mahasiswa yang menulis di luar kompetensinya. Mohon maaf aja, ini autokritik ya. Jadi bisa saja mahasiswa FEB ini yang saya pernah ingat menulis tentang khasiat kulit buah naga untuk kosmetik. Kalau menurut saya sudah agak aneh gitu ya, karena kompetensi mahasiswa FEB bukan di bidang kimia seperti itu gitu, tapi bidang bisnis mungkin, bidang ekonomi dan bisnis gitu. Oke, pernah juga dalam waktu yang bersamaan tuh, saya jadi juri waktu itu, mahasiswa FEB bisa bikin desain flowchartnya waktu itu sudah ditunjukkan, seperti yang PKM GT tadi itu, PKM GT kelompoknya Anggi itu. Jadi bikin bisnis proses sekelas ruang guru. Itu sampai salah satu jurinya itu dari Fasilkom. Itu ketawa, artinya ketawanya bukan ketawa negatif, tapi positif. Hebat Pak ya, mahasiswa FEB bisa membuat bisnis proses seperti itu gitu. Terus ya saya bilang loh Bu, nggak hanya waktu itu ibu-ibu yang jadi juri. Yang apa namanya, nggak hanya bisa bikin bisnis proses.
senyawa kimia juga bisa mahasiswa FEB, saya begitu kan. Nah, karena sejak itu saya bilang begini, KSPE tolong bikin kompetisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu pencirinya adalah ada metode, ada cara pelaksanaan, gitu. Sehingga apa? Kalau mahasiswa FEB bisa menulis sesuatu, itu karena dia memang punya caranya. Bisa mempraktekkan caranya itu. Jadi bukan seperti mengarang, gitu. Jadi karya tulis ilmiah tidak mengarang, gitu. Karena ada metodenya ini, gitu. Itu. Nah, tadi penting ini yang tadi sempat kita baca bahwa metodenya harus mudah dilihat ya, sehingga peneliti lain dapat melakukan uji coba. Umpama eksperimen itu ya. Anggaplah begini, kalau kalian lihat apa namanya acara televisi kemudian memasak gitu ya, acara memasak, maka orang lain penontonnya itu pemirsanya bisa mempraktekkan hal yang sama seperti yang dilakukan dalam demo masak itu gitu. Nah, itu yang maksudnya bahwa uji coba ulang bisa dilakukan dan kemudian mungkin rasanya bisa sama gitu. Hasil masakannya bisa sama gitu. Nah, itu metode ya. Hasil pembahasan. Jadi hasil pembahasan coba kita lihat komentar saya apa. Secara umum belum sesuai dengan pedoman. Ya. Apa itu pedoman yang ada di pedoman? Memang tidak perlu dipisah. Hasil dan pembahasan tidak perlu dipisah. Tetapi bisa digabungkan. Nah, pedoman mengatakan apa? Ada komponennya gitu kan. Data hasil analisisnya di mana gitu kan. Itu. Kalau coba saya buka ini ya, saya stop sharing dulu. Saya buka pedoman PKMAI gitu ya. Kita baca hasil itu berbicara apa gitu. Ya, ini ya sudah kelihatan ya. Oke, kita turun dulu lagi. Saya mau lihat yang data. Oke, ini pendahuluan sudah. Tujuan memang ada ini tadi ya. Berdiri sendiri metode. Jadi ini metode hasil pembahasan. Nah, ini bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. Hasilnya, data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi dan interpretasi dalam bagian ini. Yang ada hanya faktanya saja, didukung oleh data. Umumnya berisi uraian dan analisis berkaitan dengan temuan dari observasi yang telah dilakukan. Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di sini. Pembahasan terhadap pertanyaan yang timbul dari hasil observasi. Pemecahan masalah yang dilakukan. Perbedaan dan bersamaan dari hasil pengamatan terhadap informasi dan yang ditemukan pada penelitian terdahulu. Ya, dan seterusnya ini. Kemudian yang penting, hasil dan pembahasan hendaknya menjadi satu kesatuan dan tidak bisa menjadi subbab tersendiri. Nah, ini yang belum kelihatan di kelompok tadi itu ya. Saya lupa nama ketua kelompoknya. Ini yang belum kelihatan. Itu. Oke, yang terakhir adalah kelompok ini belum memberikan kesimpulan dan ucapan terima kasih. Ini kalau sudah ada gitu ya. Kalau nggak ada, nomor 9 ini tidak wajib. Dan daftar pustaka. Ini penting. Itu susunan dari artikel ilmiah gitu. Jadi PKMAI ini agak berbeda dengan PKM yang lain. Kalau PKM yang lain, proposal PKM yang lain itu berupa usulan. Ya, usulan saya mau begini, saya akan melakukan gagasan ini, itu masih akan dilakukan gitu ya. Tetapi PKM AI itu sudah hasil penyajian hasil kegiatannya gitu, bukan lagi proposal gitu. Jadi bayangkan tadi ada kesimpulan gitu. Gitu. Kalau di proposal yang lain kan tidak ada kesimpulan itu. Sampai metode saja yang penting gitu. Ya. Itu saya kira mungkin
Sofi. Kalau ada kelompok yang mau komentar, silakan ya. Untuk kelompok PKMAI mungkin ada feedback dari pembahasan. PKMAI ada siapa? Kalau aku untuk penilaiannya itu jangan kita tulis. Halo? Ketua PKMAI atau anggota mungkin bisa. Mungkin tidak ada, Bapak. Tidak ada ya. Jadi saya ingin mengingatkan lagi jadi yang PKMAI konsepnya harus konsep yang jadi. Dia adalah kelompok penyusun PKMAI itu mengirimkan artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu adalah kalau boleh saya katakan begini, versi pendek dari suatu hasil kegiatan. Ya, kegiatannya itu apa? Bisa kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan apa tadi? KKL mungkin ya. Kalau kalian pernah KKL, angkatan 17 itu angkatan 18 itu sedang mau KKL tapi nggak jadi mungkin ya. Ada yang mau PKL. Itu semua kalau kalian sudah melakukan observasi, ada data dan informasi yang kalian catat, maka kemudian kalian bisa menuangkan itu jadi artikel ilmiah. Gitu. Nah, jadi kemudian bentuknya runtut menjadi satu karya gitu yang bisa mulai dari ada latar belakangnya, ada pendahuluannya, hingga ada kesimpulan. Ciri dari artikel ilmiah adalah komponen yang namanya IMRAT. Ini kalau mahasiswa KSPE hafal ini IMRAT itu. Introduction, Method, Result, and Discussion. Gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak tulisan seperti artikel di koran misalkan. Kalau artikel di koran tidak ada metodenya mungkin. Ya, langsung mungkin ada introduction-nya ada, kemudian ada result-nya, ada discussion, tetapi tidak ada metodenya. Metodenya itu ada di otaknya si penulis gitu. Ada di kepalanya si penulis. Nah, akibatnya apa? Tidak semua orang bisa meniru penulis artikel di koran gitu. Karena apa? Metodenya tidak bisa dibaca. Gitu. Nah itu makanya mungkin kalau bisa KSPE ya dalam hal ini menjadi motor leading di situ untuk mendorong PKMAI gitu. Karena tadi saya sampaikan KSPE mempunyai aktivitas penelitian yang bukan PKM, yang bukan tugas mata kuliah, yang bukan tugas akhir, yang bisa diajukan melalui PKMAI ini. Gitu. Seingat saya anggota baru KSPE itu kan diwajibkan untuk membuat penelitian kecil-kecilan begitulah, ya, itu. Oke, itu saya kira. Ya. Sedikit kesimpulan dari saya dari pembahasan kedua PKM tersebut, yaitu PKM gagasan tertulis berisi konsep perubahan atau pengembangan yang bersifat jangka panjang dilengkapi dengan data-data dan informasi. PKM artikel ilmiah ditulis mengacu pada kegiatan yang telah selesai dilakukan kelompok mahasiswa, tetapi bukan berasal dari PKM dan juga kegiatan inisiatif, melainkan bisa berupa hasil dari PKL, PPL, atau KKN, atau kegiatan akademik berkelompok lainnya. Serta untuk abstrak juga ada ketentuannya tidak lebih dari 250 kata, serta merupakan intisari seluruh tulisan meliputi latar belakang, tujuan, dan metode, hasil, dan kesimpulan, yang merupakan salah satu ciri dari PKM artikel ilmiah. Kata-kata kunci juga
terdiri dari 3-5 kata-kata kunci. Dan untuk pembahasan hari ini, terima kasih atas penjelasannya Bapak Hadi Paramu dan juga peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Sekian untuk acara hari ini. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, sampai ketemu.